kedua itu adalah soal hormonal dan kondisi tubuhnya si perempuan ini berbeda. Dia mempengaruhi faktor psikis. Jadi walaupun dia nggak sakit, tapi hormonnya itu sedang berubah-ubah. Nah, bagi perempuan, cuti haid itu lebih nyaman disebutkan hari pertama dan kedua atau 2 hari selama haid. Terserah dia mau ngambilnya kapan. Setelahnya gitu. Makanya diberikan pemerintah memberikan 2 hari, hari pertama dan hari kedua. Cuma masalahnya, ini ada masalahnya. Kalau di rumah sakit itu kan 80% perempuan. Jadi kalau seandainya memang cuti ini menjadi sebuah cuti yang rutin, itu tentu pelayanan kami juga akan terganggu nih, gitu kan. Kalau kita di PKB kita saat ini itu memang kalau ada gangguan kesehatan. Jadi misalnya dia sakit gitu, karena kita masih mengakomodir untuk bagaimana perempuan 80% ini tidak cuti rame-rame gitu loh. Kalau menjadi hak yang wajib diambil atau hak penuh perempuan, itu akan mengganggu pelayanan seperti di rumah sakit gitu. Ya kalau di rumah sakit itu 80% itu perempuan. Nah ini kan menjadi pertanyaan bagaimana orang keguguran ini kan kita juga melihat dia yang keguguran itu sering hamil atau tidak, atau dia misalnya orang yang susah hamil kemudian dia keguguran. Surat keterangan dokter ini juga akan mengurangi juga, kadang-kadang kan bukan dokter yang meriksa bidan. Di dalam Undang-Undang 13 keguguran saja keterangan bidan juga dipakai. berarti ini medis saja ya, keterangan medis ya, tidak medis. Kalau di Undang-Undang 13 2003 itu kandungan atau bidan. Karena banyak sekali hal-hal yang kita tidak lihat waktu hamil, gitu. Waktu hamil terpapar abu, terpapar asap, itu mempengaruhi janin di dalam janin kita sebenarnya. Kalau 1,5 bulan itu kurang ya, jadi kita tetap memberikan itu tiga bulan gitu loh. Jadi 1,5 bulan di depan dan 3 bulan di belakang gitu. Dengan asumsi bahwa kita ingin generasi penerus yang memang bagus gitu loh. Kita bisa mengadvokasi kalau mau lebih aman ya si pekerjanya itu kita minta untuk tidak mepet ngambil cutinya. Iya. Gimana? Jangan sampai jadi kasus begitu ada yang melahirkan di sana terus ibunya tidak ada persiapan, anaknya meninggal, akhirnya jadi kasus lagi tuh. Jadi image perusahaan mungkin di mata brand akhirnya ini juga turun satu. Ini kan ini juga 1,5 bulan tuh jadi patokan tuh. Tak mungkin kita bisa dari nasional turun ke daerah untuk melakukan fungsi pembinaan kepada pengurus unit dan apalagi anggota dari Kopangda. Nah, waktu pertimbangan kita berdebat